Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka menantang, dan Nabi SAW pun tegas pula dalam sikapnya menantang para penyembah berhala itu, sehingga timbullah suatu pertandingan. Siapakah yang lebih kuat semangatnya mempertahankan pendirian masing-masing? Maka pada satu waktu terasalah oleh mereka sakitnya pukulan-pukulan itu, mencela berhala mereka, menyalahkan kepercayaan mereka. Ini resiko dari sebuah pertarungan ideologi. Mau tidak mau, akan ada baku hantam dan akan ada yang sakit. Bahasa mencela itu bahasa mereka. Iya. Karena Rasulullah tidak mencela berhala mereka, hanya mengajak menyembah kepada Allah. Betul. Tapi mereka kalimat-kalimat itu jadi dinarasikan Rasulullah sedang mencela. Iya. Padahal kan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali mencela apa yang mereka sembah selain Allah. Iya. Baik. Kita lanjut. Maka bermufakatlah pemuka-pemuka Quraisy hendak menemui Nabi. Mereka bermaksud hendak mencari damai. Yang mendatangi Nabi itu menurut riwayat Ibnu Ishaq dan Sa'id bin Mina ialah Walid bin Mughirah, As bin Wa'il, Aswad bin Muttalib dan Umayyah bin Khalaf. Mereka kemukakan suatu usul damai. Narasinya begini, ya Muhammad, mari kita berdamai. Kami bersedia menyembah apa yang engkau sembah, tetapi engkau pun hendaknya bersedia pula menyembah apa yang kami sembah. Dalam segala urusan di negeri kita ini, engkau turut serta bersama kami. Kalau seruan yang engkau bawa ini memang ada baiknya daripada apa yang ada pada kami, supaya turutlah kami merasakannya bersama engkau. Dan jika pegangan kami ini yang lebih benar daripada apa yang engkau serukan itu, maka engkau pun turut bersama merasakannya dengan kami. Kita sama-sama mengambil bagian padanya. Inilah usul yang mereka kemukakan. Jadi kalau saya melihatnya, mereka tuh nggak yakin berarti ya dengan makanya agamanya. Main. Iya kan? Ya dong. Iya. Muhammad gini deh, 1 tahun kamu sembah. Iya. Tuhan saya bareng-bareng ikut toleran ke tempat ibadah saya. Nanti 1 tahun misalnya gitu ya, saya datang ikut pula perayaan kamu. Nah kalau ada benarnya di kamu saya untung, kalau ada benar di sana saya untung. Ini kan berarti orang nggak yakin sama agamanya. Nggak yakin dia. Nah itu sampai sekarang ada orang sok toleran, mempromosikan toleransi, sebetulnya narasinya menunjukkan kalau dia tidak yakin dengan imannya. Tidak yakin dengan yang dipegangnya. Justru toleransi yang sesungguhnya adalah membebaskan saudara kita, menjalankan keyakinannya seyakin-yakinnya, dan kita juga terbebas dari keyakinan dia sebebas-bebasnya. Iya. Apa gimana komennya, Ustaz Deden? Aduh, apa ya ini? Memang katanya begini. Iya. Narasi toleransi itu harus saling menyembah. Bahkan ada narasi-narasi yang dalam tanda kutip ini ya, narasi ilmiah, padahal sebetulnya tidak ilmiah sama sekali. Iya. Jadi katanya ada manuskrip mushaf kuno yang tidak membaca panjang pada kalimat la. Jadi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, katanya gitu. Jadi taukid di situ. Iya. Kacau. Ini kacau sekali. Kacau. Orang Islam yang ngomong kayak gitu. Adalah orangnya. Nah, orang Indonesia. Bukan nanya ke saya. Ini benar-benar katanya ada manuskrip seperti itu, sehingga kalimatnya sesungguhnya
sesungguhnya aku menyembah apa yang kamu sembah. Manuskrip yang dia maksud itu pasti gitu ya, berangkat dari ketidakyakinan dia Iya. kepada skrip asli ini. Kepada skrip yang sudah mutawatir itu. Iya. Kan mutawatir. Dan ini seandainya, ini kan belum terbukti itu manuskrip itu. Belum terbukti adanya, saya juga belum pernah lihat. Ini baru katanya ada, kan? Bagaimana bisa jadi argumen yang baru katanya ada? Seandainya ada pun, dalam Rasm Utsman itu banyak alif yang nggak ditulis. Seperti Maliki Yaumiddin itu kan Nggak pakai alif. nggak ada alif satu Iya. gitu kan? An aja, simbol mad aja kan. Ya ada simbol di situ. Oleh karena itu, andai pun itu manuskrip itu asli dari zaman dulu, tetap saja kita punya qiraat yang Sahabat, mutawatir. mungkin ada yang kehilangan jejak nih dari obrolan saya sama Ustaz Deden. Jadi ada yang bilang la a'budu ma ta'budun itu nggak panjang, bukan lamun nafi di sini atau lamun nahi. Iya. Ya, tetapi alifnya hilang, tinggal la a'budu. Iya. Kalau itu berarti maksudnya adalah sungguh kami akan menyembah gitu. Iya. Jelas ya, kalau la a'budu kami tidak akan menyembah. Tapi kalau nggak pakai alif, la a'budu kami pasti akan menyembah, kan gitu. Iya. Dan orang itu mengatakan kalau benar ini Skripnya. ini toleransi lebih keren katanya. Gitu. Astagfirullah. Ada yang seperti itu. Makanya nih kepada siapapun, baca Quran jangan salah tajwidnya. Jangan sampai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Jangan sampai. Jangan sampai baca begitu. Jangan sampai begitu. Jadi salah panjangnya aja sedikit. Jadi la Fatal. a'budu dibaca la a'budu fatal. Iya. Iya. Boleh 2 harokat. Boleh Boleh 4 harokat. 4 harokat. Boleh Boleh 6 harokat. 6 harokat. Bahkan kalau diperinci lagi itu bisa 2 harokat, 3 harokat, 4 harokat, 5 harokat, kemudian 6 harokat. Nah, boleh semuanya. Boleh itu. Kalau pakai Tapi konsisten konsisten dari awal. dari awal. Sekarang saya minta Ustadz Deden bedakan yang 2 dengan yang 4 aja. 1 ayat. Dari kuliahnya. Di kuliah. Ya. Qul ya, kita yang 2 dulu. 2 dulu ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Oke, sekarang yang 4. Sekarang 4. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sekarang yang 6. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Jangan sampai 1. Jangan sampai 1. Kalau Anda bacanya 1, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Fatal itu. Fatal itu. Fatal itu. Karena maknanya kami pasti, Iya. kami akan menyembah yang kalian sembah. Dan ini Ustaz, ada khotib Jumat yang pernah saya ikut mendengarkan khutbahnya Ustaz. Ketika membaca wala zikrullahi akbar, dia wala Astagfirullah. wala panjang. zikrullahi akbar, dipanjangkan. Padahal disuruh pendek. Jadi zikir kepada Allah itu tidak besar jadinya kalau dipanjangkan. Jadi yang harusnya dipanjangkan jadi pendek, yang dipendek jadi panjang. Sekarang sahabat sudah tahu kan bahayanya ya membaca yang panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Nah, kembali kepada orang yang ngomong tadi. Saya belum mendalami juga. Baru 1 artikel yang saya baca itu. Iya, jadi fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun gitu ya. Iya. Fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Kayaknya ngapain juga gitu tertarik. Terus dia bilang kalau itu benar keren. Toleransi. Kalau keren itu berarti itu waduh toleransi maksimal itu. Bagus banget itu. Jadi semua agama akan damai. Bersatu, nggak perlu lagi ada beda-beda. Itulah orang yang memang di dalam hatinya memang condong pada sesuatu yang meragukan. Karena dia sendiri sebetulnya ragu dengan agamanya. Jadi sahabat, hati-hati. Hati-hati ngomong toleran dan kita sudah punya rumus. Iya. Di surah Al-Kafirun ini, kalau ada orang mencoba-coba mentoleransikan tentang objek sembahan dan tata cara penyembahan, padahal ini wajib beda, kemungkinan besar
orang itu memang cenderung pada kekufuran dan ragu pada keyakinannya. Ini harus tegas untuk saya sampaikan. Iya. Terkait manuskripnya, dalam Islam itu manuskrip nggak mudah, harus mencari sanad dulu. Iya. Setelah ketemu, ini bener gak? Siapa yang nulisnya? Gitu kan. Setelah ketemu juga, cara bacanya gimana? Iya. Jadi kemudian kalau kita melakukan penelitian ilmiah, hal itunya aja belum bener, ya kesimpulannya juga jadi nggak bener. Pastikan dulu datanya ada, benar, kuat, yakin, baru nanti hasilnya juga benar. Jangan kalau. Astagfirullah.